Guru Gembul, YouTuber, dan pengajar yang viral di YouTube membahas berbagai persoalan akhirnya hadir di podcast Close the Door. Pria yang selalu hadir dengan setelan kemeja dan peci hitam ini mengaku pelupa dan pikun jika harus mengingat angka, baik password, akun, maupun nomor HP. Guru Gembul ini dalam channelnya maupun di podcast, kata-katanya mempunyai isi yang bisa kita saring dan tentunya bisa dijadikan quote juga. Nah, jika teman-teman penasaran, yuk kita tonton video yang berisi quotes dari Guru Gembul. Check it out. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang harus dibiasakan perbedaan. Masyarakat yang harus dididik bahwa beda itu bukan berarti musuhan gitu. Kita sebagai bangsa yang damai itu belum mampu beradaptasi dan belum mampu untuk membuat antisipasi terhadap kemajuan zaman yang terlalu ekstrim. Makanya salah satu masalah bagi bangsa ini dan bangsa di dunia sebenarnya adalah gap kesenjangan antara orang tua dengan anak gitu. Dulu angkatan kita dulu itu, apa yang dinasehatkan oleh kakek kita itu masih berlaku untuk cucunya. Yeah. Sekarang apa yang dikatakan orang 10 tahun lalu gak akan relevan untuk hari ini gitu. Kalau saya tidak berusaha untuk membuat perbedaan itu nampak biasa-biasa aja, maka masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang semakin digiring ke jurang. Kita tidak mungkin bisa selamanya sama, dan karena itu maka mari kita terbiasa dalam hal-hal yang berbeda gitu. Kecuali kalau hal-hal perbedaan itu menyangkut prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar misalkan agama dan sebagainya, yaitu silakan diperdebatkan. Tapi pada bagian-bagian misalkan ketika kita berdiskusi gitu, di YouTube saya lebih terbuka, di sekolah saya lebih berbohong. Ya karena bagaimanapun mekanisme dalam pembelajaran itu harus dipenuhi oleh banyak kebohongan. Karena realitas itu bejat. Realitas itu kacau. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang jujur tentang kekacauan itu akan menghancurkan generasi muda. Yang saya pengen sampaikan itu adalah bahwa kemunafikan itu adalah wajah otentik kita gitu. Jadi kalau misalkan terlihat mau jujur, maka kejujuran itu terlihat dari kemunafikan kita gitu. Jadi maksudnya kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini adalah ketika kita mampu beradaptasi dan berkomunikasi, berinteraksi dan melakukan kontak sosial dengan orang-orang. Dan orang-orang itu tidak selamanya kita suka. Kita itu gak bisa menjadi otentik selama kita beradab. Beradab itu artinya kita hidup dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau misalkan kita mau benar-benar menjadi otentik, abaikan semua yang terjadi dalam masyarakat, atau kita ada di puncak hierarki masyarakat itu, sehingga masyarakat hanya bisa menerima apa yang kita berikan tanpa si masyarakat itu mampu menghakimi apa yang kita lakukan. Saya ngukur kualitas video saya itu dari jumlah like-nya. Kalau jumlah like-nya di bawah 90 berarti video saya bagus. Kalau di atas berarti jelek. Artinya kan yang saya sampaikan itu adalah bagaimana caranya agar manusia itu beradaptasi terhadap perbedaan. Kalau misalkan ada orang yang nonton video saya padahal dia nggak suka, artinya dia sudah terbiasa atau mencoba untuk membiasakan diri dengan perbedaan. Sedangkan yang like-nya banyak, kemungkinan besar adalah subscriber lama saya yang sudah terbiasa dengan itu dan tidak menjangkau orang-orang yang tidak terbiasa terhadap perbedaan. Dunia itu dikuasai oleh orang-orang pragmatis yang berdiri di atas jalan orang-orang idealis. Jadi orang idealis itu sudah ditakdirkan untuk dikhianati, tetapi jalan mereka itu ditakdirkan untuk dipakai. Misalkan ya, saya mohon maaf, di Indonesia itu ada dua kubu besar yang dua-duanya mengklaim nasionalisme, mengklaim Pancasila, tapi dua-duanya berantem gitu. Ada kubu merah yang mengatakan kami paling nasionalis sehingga mengedepankan keberagamaan, mengakui toleransi dan sebagainya. Kemudian ribut sama yang satu lagi, yang geng putih misalkan, yang mengatakan bahwa
Pancasila itu harus didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang lebih universal, yang lebih kuat dan sebagainya, karena itu adalah akar budaya Indonesia. Dua kubu itu di Indonesia berantem, padahal dua-duanya mengklaim Pancasila. Jadi Pancasila sebagai idealisme atau idealisme yang dipakai itu menjadi pegangan bagi orang-orang yang pragmatis tadi gitu. Dan di seluruh dunia berlakunya seperti itu. Komunisme itu dasarnya adalah orang-orang Nusantara. Jadi cikal bakal dari komunisme itu dari kita-kita, dari timur.